Breaking News Kompas TV kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara tim SAR gabungan menemukan serpihan pesawat ATR 42500 di bagian utara puncak Gunung Bulu Saraung. Di lokasi yang terletak di perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep ini ditemukan puing-puing berupa badan hingga ekor pesawat. Menurut Kasih Ops Basarnas Makassar, Adi Sultan, serpihan-serpihan pesawat itu pada hari ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 07.46 waktu Indonesia Tengah. Temuan tersebut pertama kali disampaikan oleh kru helikopter yang menyebut telah melihat ada serpihan bagian jendela. Sementara pada pukul 7.49 waktu Indonesia bagian tengah, baru ditemukan serpihan yang cukup besar di bagian lereng. Serpihan itu diduga merupakan badan dan ekor pesawat. Setelah mendapat informasi, tim kemudian diberangkatkan menuju lokasi. Kita perbaharui kembali proses pencarian korban pesawat ATR 42500 bersama jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juru kamera Rama Pratama di Posko SAR Gabungan Pangkep Sulawesi Selatan. Gufron, informasi terakhir sudah ada satu jenazah yang ditemukan. Apakah sudah ada informasi terbaru lagi? Ya, betul sekali. Selamat sore. Betul sekali kalau konfirmasi mengenai jenazah ataupun juga korban ini telah ditemukan dan juga langsung dikonfirmasi melalui alat komunikasi oleh Pangdam 14 Hasanuddin tadi yang berada di Desa Tompobulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tadi juga memang rencananya proses evakuasi ini akan dilakukan hingga malam nanti dan juga ini sudah ada kurang lebih 467 tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan juga nanti rencananya jenazah akan ataupun juga korban ini akan dilakukan evakuasi melalui jalur darat. Adapun memang tadi adalah kalau cuaca membaik maka jenazah akan dilakukan skenario terbaiknya adalah evakuasi melalui jalur udara, namun hingga sore saat ini di tempat saya melaporkan yang memang berada tepat di bawah kaki Gunung Bulu Saraung, memang ini sedang sangat kabut dan juga hujan gerimis juga tadi sempat mengguyur daerah sini dan juga ini akan berimbas pada visibilitas ataupun juga area bagaimana bisa melihat tim SAR di puncak Gunung Bulu Saraung. Kalau kita lihat juga memang ini posisinya cukup jauh dari lokasi tempat saya berdiri saat ini karena untuk sampai ke puncak ini kurang lebih tim SAR harus menempuh perjalanan dan juga medan yang cukup terjal kurang lebih 3 jam untuk sampai ke puncak. Sehingga memang tadi arahan selanjutnya dari tim SAR maupun juga yang disampaikan oleh Pangdam 14 Hasan Gufron? Oke, kami akan coba hubungi lagi jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan Rama Pratama. Tadi yang disampaikan evakuasi rencananya masih akan dilakukan hingga malam hari, meskipun sebenarnya yang menjadi kendala pada hari ini adalah cuaca yang cukup berat, yaitu berkabut dan juga hujan yang mengguyur area tempat dilakukan evakuasi. Kami sapa lagi, Gufron, bisa dengar suara studio sekarang? Bisa. Oke, terakhir tadi Anda sampaikan kalau korban skenario terbaik akan dilakukan evakuasinya via udara, tapi kalau masih cuacanya cukup ekstrim akan via jalur darat. Boleh dilanjutkan, artinya skenario untuk sore hingga malam hari ini akan seperti apa? Ya, betul sekali memang untuk proses evakuasi nanti akan dilakukan hingga juga pencarian jalur darat maupun juga udara ini tentunya tergantung lagi sama cuaca. Namun hingga saat ini proses pencarian lebih lanjut tentunya untuk korban-korban yang belum ditemukan melalui jalur darat ini terus dilakukan oleh tim yang memang sudah berada di sekitar lereng maupun juga puncak Gunung Bulu Saraung hingga sore hari ini. Tadi juga kami sempat bertanya kepada Pangdam 14 Hasanuddin pada saat dikonfirmasi mengenai ditemukannya satu jenazah korban yang berada kurang lebih di lereng utara Gunung Bulu Saraung ini, menjelaskan bahwa memang belum bisa diidentifikasi maupun juga jenis kelamin begitu ya dari korban ini karena
masih menunggu tim SAR yang nanti akan melakukan proses evakuasi melalui jalur darat yang nantinya akan turun dan akan dibawa ke posko tempat saya berdiri saat ini di posko Desa Baloci, Kecamatan Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu nanti juga Pangdam 14 Hasanuddin dan juga seluruh tim Basarnas menyampaikan kepada keluarga yang memang tadi rencananya akan datang untuk melakukan identifikasi di lokasi, diharapkan untuk tetap berada di Kota Makassar karena memang perjalanan ke posko ini cukup medan yang sangat terjal dan juga jalannya sangat licin, apalagi cuaca tidak mendukung, sehingga untuk membantu tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi maka diimbau kepada keluarga untuk tetap berada di Kota Makassar dan menunggu arahan selanjutnya. Gufron, kami bisa melihat di belakang Anda hujan turun cukup deras, artinya dengan kondisi cuaca seperti ini masih akan dilanjutkan atau di stop terlebih dahulu untuk sementara? Gimana kan? Baik, kalau untuk melihat kondisi hujan saat ini tentu saja proses sementara akan dihentikan hingga menunggu cuaca akan membaik karena sebagaimanapun juga usaha yang dilakukan oleh tim SAR, tadi juga arahan dari tim Basarnas maupun juga BPBD dan juga Pangdam 14 Hasanuddin menyatakan bahwa keselamatan tim gabungan ini adalah yang paling utama tentunya, sehingga melihat kondisi cuaca untuk melakukan proses evakuasi ini tentunya adalah hal yang paling utama sebelum melakukan proses evakuasi lebih lanjut untuk mencari jenazah-jenazah lainnya. Kembali ke Anda. Gufron, kami mau konfirmasi kalau posisi satu korban yang sudah ditemukan ini apakah sudah sampai di Rumah Sakit Bayangkara dan nantinya tahapannya seperti apa? Apa saja yang sudah disiapkan di sana? Baik, untuk posisi korban saat ini belum berada di Bayangkara dan juga belum sampai di posko Desa Baloci, posko Desa Tompobolo, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, tempat saya melaporkan saat ini, karena memang tadi sempat kita bertanya untuk jalur evakuasi, mereka mengatakan bahwa memang akan melewati jalur ini sebelum nanti akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar, sehingga proses evakuasi ini masih tertahan di Puncak Bulu Saraung menunggu cuaca kembali membaik sebelum akhirnya sambil menunggu tim SAR yang nanti akan membawa korban pertama turun dari puncak untuk menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Oke, keluarga diminta untuk mempercayakan seluruh proses pencarian kepada tim SAR gabungan. Tapi untuk keluarga yang sudah bertolak ke Makassar, sudah berada di sana, posko informasi yang disiapkan itu dipusatkannya di mana? Baik, untuk posko informasi tentunya dipusatkan pertama ada di posko induk yang berada di tim SAR yang berada di maksud kami di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Namun bagi keluarga yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut sebenarnya bisa langsung ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar karena memang di sana merupakan rumah sakit yang nantinya akan dilakukan proses identifikasi korban yang pada saat dilakukan evakuasi dari Gunung Bulu Saraung ini, korban nanti akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, sehingga memang kepada keluarga yang sudah berada di Makassar itu nanti akan diakomodasi baik transportasi dan juga penginapannya, dan tunggu arahan selanjutnya di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke. Ya, waktu ini adalah yang dikejar juga oleh tim SAR gabungan, terutama ketika mau mengevakuasi korban atau juga penumpang di sana. Tapi dengan kondisi medan yang cukup ekstrim, tadi kan dibilangin juga vegetasinya rapat, kemudian cuaca yang juga masih berubah-ubah, terutama juga hujan yang deras. Apakah pemetaan untuk evakuasi pencarian korban dan juga badan pesawat itu sudah dilakukan secara matang atau masih apa lagi yang dilakukan? Baik, pemetaan evakuasi korban ini tentunya masih dilakukan. Tadi kalau sudah ditemukan titik bangkai pesawat seperti itu ya, terus kemudian sudah ditemukannya juga titik dari jenazah pertama yang sementara proses evakuasi turun dari Gunung Bulu Saraung ini, tentunya pemetaan selanjutnya adalah melakukan pencarian dengan radius yang lebih luas, 3 hingga 5 km dari proses ataupun juga penemuan titik pertama itu yang nanti akan dilakukan. Dan yang kedua, ini menurut Saraung ini yang cukup terjal karena tadi visibilitas juga kurang memadai dan juga kurang bagus, sehingga untuk melakukan proses evakuasi bahkan kalau tim SAR berdiri berjauhan kurang lebih beberapa puluh meter itu tim SAR
sudah tidak saling bisa melihat ataupun juga visibilitas ataupun juga kemampuan untuk bisa melihat ini kemudian menurun, sehingga memang pencarian lebih luas ini akan dilakukan dari titik-titik yang telah ditentukan, kurang lebih 3 hingga 5 kilometer radius yang sudah ditentukan untuk bisa mencari korban-korban lainnya. Kembali ke Anda. Oke, penyisiran 3-5 kilometer dari titik utama. Jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan Rama Pratama, terima kasih. Tetap berhati-hati, jaga kesehatan. Saudara tetap bersama kami karena Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda.